Manusia yang suci ada nggak? Maksud Bapak suci itu apa? Suci maksudnya itu tidak ada dosa. Itu namanya maksum, Pak, bukan suci, Pak. Jadi adakah manusia maksum? Tidak berdosa. Ada banyak, Pak. Nabi Muhammad SAW maksum. Nabi Yesus maksum. Nabi-nabi sebelumnya maksum. Ngapain dia diampunin dari dosa kalau dia tidak berdosa? Kenapa dia tidak berdosa? Karena kalau seandainya dia berdosa, bertolak belakang dengan ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti disuruh nggak Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan orang-orang mukmin? Klaim Ustadz Dondetan dipatahkan Edis TV. Muhammad maksum tidak berdosa. Mari kita simak penjelasan singkat dari Ustadz Dondetan berikut ini. Manusia yang suci ada nggak? Suci ada. Siapa? Kita bisa bersuci, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau kita bersuci, Kita ini manusia berdosa. maksud Bapak suci itu apa? Suci maksudnya itu tidak ada dosa. Itu namanya maksum, Pak, bukan suci, Pak. Ya. Maksum. Kalau suci, saya ke kamar mandi, saya wudhu, saya suci, Pak. Tapi kalau saya tidak berdosa, itu namanya saya maksum. Beda. Jadi suci ini hanya membersihkan diri. Iya. Maksum itu Tidak berdosa. Jadi adakah manusia maksum? Tidak berdosa. Ada banyak, Pak. Nabi Muhammad SAW maksum. Nabi Yesus maksum. Nabi-nabi sebelumnya maksum. Maksum itu artinya terbebas dari dosa. He's saying Muhammad is like maximum. holy. Oh, holy. Maksum tidak berdosa. Kemudian kita menyimak penjelasan dari Bang Edis TV ketika berdebat dengan seorang muslim berikut ini. Ngapain dia diampunin dari dosa kalau dia tidak berdosa? Kenapa dia tidak berdosa? Karena kalau seandainya dia berdosa, bertolak belakang dengan ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda ada Quran nggak di situ, Bang? Enggak, saya insya Allah paham Al-Quran. Baik, kita buka Quran surat Muhammad ayat yang ke-19 ya. Kita tampilkan ya. Memang berat ini orang Islam nih nggak ngerti Qurannya. Oke. Saya langsung baca gitu. Oke. Ini Quran ya. Surat Muhammad ayat yang ke-19, betul? Saya baca dulu ayatnya, boleh? Silakan. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minas wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Coba terjemahan apa menurut versi itu? Artinya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti disuruh nggak Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan orang-orang mukmin? Itu atas dosamu kemana itu? Ketahuilah, tenang. Ketahuilah, maksudnya siapa yang disuruh mengetahui itu maksudnya Muhammad. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kita lihat nih, tafsirnya. Nah, silakan baca. Lihat dikatakan di tafsirnya. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin. Nih, terus dosanya siapa yang dimohonkan ampun? Dosanya Muhammad.
Mana? Nih. Mana? Mana dosa Muhammad? Ada lafaz Muhammadnya nggak di situ? Jadi siapa yang disuruh mengampuni nih? Enggak, ada kata Muhammadnya gitu, mu-nya di situ. Oh iya dah, mu di sini ditujukan kepada siapa? Menurut Edis, mu di situ siapa? Anda ditanya kok malah nanya saya balik? Iya, saya itu jelaskan. Oke. Itu walaupun Oke, ini Al-Quran ini firman siapa? kalam Allah Kepada siapa? disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Oke, malaikat berarti di sini yang berbicara Allah. Allah berbicara kepada Muhammad. Malaikat Jibril. Oke, menyampaikan. Jibril berbicara kepada Muhammad. Ya. Oke, menyampaikan. ketahuilah siapa yang disuruh mengetahui? Oke, Nabi Muhammad. Oke, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya. Serta mohonkanlah ampun atas dosamu. Berarti mu di sini masih merujuk kepada yang diketahui ini enggak? Oke, katakanlah begini di situ mu-nya kepada Muhammad. Katakan Oke. seperti walaupun Oke, sebentar. Tenang, Hamdan, tenang. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Berarti dosanya Muhammad, betul? Iya, katakanlah seperti itu menurut engkau. Andai kata seperti itu. Oke, berarti Muhammad berdosa enggak? Enggak. Kalau itu beda lagi. Ini loh, Dis. Sudah saya bilang, teman-teman. Mustahil seseorang waras di detik yang sama Islam. Mau diskusi atau mau framing doang, gimana sih di sini? Ya bagaimana mau diskusi, orang kamunya saja udah jelas-jelas di situ Muhammad, kamunya muter-muter. Nah, sekarang begini, sekarang gantian boleh saya tanya, Dis. Silakan. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya masih bingung itu, Dis. Itu bulak-balik itu bahasanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya bingung itu. Nah, Kenapa? kemudian Ya, karena Anda masih Islam, makanya keluar dulu dari Islam biar nggak bingung. Perjumpaan 2013 sampai sekarang itu banyak perubahan, Dis. Karena Anda masih Islam, makanya Anda bingung. Yang mengatakan logos, Keluar dulu dari Islam biar tidak ada yang bingung. mengatakan kalam, itu yang benar yang mana, Dis? Ini kok kitab orang umat Kristen ini kok nggak ada yang relevan gitu. Berubah-berubah itu terjemahannya. Oh, kalau Yang terjemahan, salah siapa, Dis? kalau terjemahan itu jangankan Bible, Quran aja terjemahannya ganti-ganti. Ganti-ganti di mana? Ganti-ganti di mana coba? Oke, ada nggak Quran terjemahan Depak tahun sekian, terjemahan Depak tahun sekian, ada nggak? Oke, coba buktikan. Kenapa kok harus ada tahun sekian? Justru yang lebih parah, Dis, di Bible itu Nah, kok Yohanes pasal 1. lari sih? Kamu tadi mengkritik bahwa terjemahan Bible berubah. Terjemahan Quran Kementerian Agama berubah nggak? Oke, katakanlah berubah, andai kata begitu berubah. Nah, kenapa Anda mengkritik sesuatu yang ada di dalam agama Anda? Cuma walaupun berubah, tetap dia pada tempatnya, Dis. Beda dengan Bible Yohanes 1 ayat pasal 1. Yang berubah yang nggak ada tempatnya itu justru dalam agama Islam. Tadinya anaba susu besar, terus kemudian terjemahan berikutnya hilang susu besarnya. 2014 ada yang mengatakan kalam, ya kan? Kemudian di 2019 Allah dan lain sebagainya. Yang benar yang mana ini? Nggak ada di situ Allah, nggak ada. Oh, dia Sejak kapan ada Allah di situ? Kan Allah di situ bahasanya, Dis. Orang kamu saja nggak bisa baca kok. Tadi saya baca. Nah, Coba, terus gini, Dis. kalau kamu baca ini apa? Sebentar. Ini orang Islam nih nggak bisa baca. Kita didik dulu ya biar bisa baca. Sebentar nih. Pertanyaan yang kedua, Dis, ya. Boleh, Dis, ya. Coba nih. Ini huruf apa ini? Itu ejaannya. Kalau Sebentar, umat Islam, ini huruf apa? A, Ini? L. Ini? Udah Allah itu. Kalau Kenapa dalam Anda baca Allah? Nah, tapi kalau keimanan orang Islam itu Allah. Keimanan, kita nggak bahas keimanan. Emang kita bahas iman. Ini bacaannya apa?
Kalau dari Arab itu nggak begitu, Dis. Ini huruf apa ini? Ini huruf Arab apa huruf Latin? Itu bahasa Indonesia, Dis. Kenapa Anda baca Allah? Lah, karena di Arabnya begitu Allah. Emang Kalau ini itu huruf Arab? Indonesia. Emang ini huruf Arab? Itu bukan huruf Arab. Terus bacanya apa? Walaupun bukan huruf Terus Arab. bacanya apa? Ayat Qur'annya yaitu waja'alna Mulai Allah, Dis. mulai angel. Allah itu kan. Orang Anda saja tidak bisa baca, gimana kita mau diskusi? Baca gimana? Sekarang begini. Sudah, Anda Bang. tunjukkan lagi fitnah saya terhadap agama Islam. Apa lagi fitnah saya? Tadi sudah menunjukkan Muhammad berdosa. Anda sudah mengakui Muhammad berdosa. Pada kesempatan ini, saya tidak akan mencampuri doktrin, ajaran, keyakinan dari Ustadz Donditan. Saya hanya fokus menyampaikan dari perspektif Kristen yang tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab. Ada cukup banyak fakta-fakta dalam Alkitab yang jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu suci, saleh, tidak berdosa, atau di dalam dirinya tidak ada dosa. Beberapa ayat berikut ini membuktikan hal itu. Yang pertama, Ibrani 7 ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Imam besar yang dimaksud di sini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. 2. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bukankah kita tahu bersama, seringkali seseorang berdosa atau berbuat dosa manakala saat dicobai. Tetapi Yesus walaupun dicobai berulang-ulang oleh iblis, baik di padang gurun, di bubungan bait Allah, di gunung yang sangat tinggi, tetapi Yesus tidak pernah terpengaruh, Yesus tidak pernah mengikuti saran dari iblis, tetapi menolaknya dengan tegas melalui mengutip firman Tuhan dengan berkata, sebab ada tertulis. Ketiga, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang keempat, 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Dari beberapa fakta-fakta Alkitab ini jelas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang suci, kudus, saleh, tidak bernoda, tidak bercacat, tidak bercela. Dia tidak berbuat dosa dan di dalam dirinya tidak ada dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru ketidakberdosaan Yesuslah yang meyakinkan kami orang-orang Kristen sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan, Lord, Kurios,
penguasa, dan juru selamat yang sanggup berotoritas atau mampu melepaskan kami dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Kenapa demikian? Karena syarat sang juru selamat adalah seseorang yang tidak berdosa. Kalau seseorang itu berdosa, mustahil, tidak mungkin dia membebaskan manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa dari dosa tersebut. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa membebaskan manusia berdosa dari dosa. Contoh praktis yang ada di sekeliling kita. Mustahil, tidak mungkin orang buta bisa menuntun orang buta. Kedua-duanya bisa nanti kepentok ke tembok atau ke pohon atau ke tiang listrik, atau bisa juga masuk ke selokan. Seseorang yang buta hanya bisa sampai ke tujuan ketika dituntun oleh orang yang melek atau melihat. Perlu kita sadari juga, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah memiliki program atau rencana Adam dan Hawa serta keturunannya mengalami kematian, tetapi hidup dalam kekekalan, di dalam relasi hubungan yang intim, indah, mesra, dekat, dan sempurna dengan Allah Sang Pencipta. Dosalah yang menyebabkan manusia mengalami kematian. Dan fakta Alkitab jelas menunjukkan, membuktikan. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut atau kematian. Baik kematian jasmani, kematian rohani, maupun kematian kekal. Realita kenyataannya saat ini, kita tidak bisa berjumpa atau bertemu dengan Adam dan Hawa yang diyakini dalam fakta Alkitab sebagai manusia pertama. Kenapa? Karena mereka mengalami kematian. Kenapa mereka mengalami kematian? Akibat dari kejatuhan kepada dosa. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau hati pikiran sungguh-sungguh terbuka, maka tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa, kecuali Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan adanya kematian itu pasti membukakan kepada kita bahwa memang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya mengalami pemulihan dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis? Tentu terbukalah, percayalah, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kita masing-masing.